Coba lihat deh sekarang teman-teman kita di jalan itu saya lihat sepanjang jalan siang maupun malam gitu ya. Orang pada punya handphone. Handphone ini kan sudah ada aplikasi, Iya. ada game dan anak saya pun sama suka main game, makanya saya sering dilarang gitu. Kok bagaimana menghabiskan puasa kita dengan bermain game? Iya. Kita ambil dasar kata game. Game kan permainan, ya kan? Berarti kita bermain-main. Harusnya datang ke bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk menahan ke arah situ dulu. Kan main game itu kan termasuk syahwat juga, syahwat hobi, Oh. kesenangan yang tidak ada ujungnya gitu kan. Dan semua Tapi nggak bisa tuh di apa daripada kita begini loh, daripada kita nyemek iya. mending gini. Oke, kan kita perbandingannya daripada kita maksiat, ya kan ya. Iya. Lebih baik kita main game gitu kan. Masih ada mendingnya kan? Ya ada mendingnya. Tapi kan dari sisi kualitas puasa kita kita Oh punya iya. pahala apa? Betul, daripada kita buka lebih baik kita main game. Gitu-gitu ngisi waktu lah gitu. Tapi ada nggak yang lebih baik dari itu? Iya. Ya untuk rekan-rekan, teman-teman semua yang suka ya terserah nggak apa-apa. Ini mah hanya memberikan statement kalau ada yang lebih baik kenapa nggak melakukan. Jadi kalau misalkan gue udah sholat, gue udah ngaji, Nah, oke. bete ngapain game gitu gimana tuh kalau gitu? Oke, yang saya maksud adalah keseharian. Lo main game terus kan, Oh iya, ya sampai sampai dia lupa sholat, sampai dia lupa untuk ada tadarus ya kan. Bahkan kalau tadarus pun karena biasa main game dia buru-buru. Pertanyaannya lebih lama tadarusnya apa main gamenya? game pasti. Tadarus itu 2 lembar Quran saja udah mata udah Iya betul. udah Jangan 2 lembar deh. Kebanyakan selembar aja ngantuk gitu. gitu, ngantuk sekali gitu. Apalagi dengan lapar kan, tapi main game suka lupa. Gak kerasa, Ya benar 1 kerasa. jam gak kerasa. Artinya mana yang berkualitas? Biasanya yang berkualitas itu yang seakan-akan lama. Ya kan? Yang susah itu berkualitas. Kalau nggak berkualitas kadang-kadang kita lupa waktu. Nah, Betul. 1 jam dipakai ngaji dengan 1 jam dipakai bermain atau main game itu lebih lama ngaji. Itu lembar Quran diliatin, wah belum masih lama nih, ya kan nggak tahan itu. Tapi kalau main game kalau belum sampai levelnya kita terus aja sih sampai ya mungkin nanti peringatan baterai lemah atau kuota lemot udah baru berhenti gitu. Ini menyikapi itu bahwa rekan-rekan semuanya main game itu hanya sebatas hobi silakan saja. Meluangkan kejenuhan ya supaya kita nggak gabut. Tapi lakukan dulu hal yang positif sehingga nilai-nilai puasa kita itu mendapat nilai plus, ya mendapatkan penunjang bahwa kita berkualitas. Gitu. Kalau nggak mau ngaji ngantuk, lakukanlah yang bisa nolong orang kira-kira apa, ya kan. Tapi kalau lihat kerjaan banyak, Jadi ngebersihin rumah, ya kan bisa nih kan atau manfaatin ya sebulan ini tuh sebulan loh. Ini nggak bakal baik lagi kalau udah beres sebulan kita harus nunggu 11 bulan betul. lagi. Ini kesempatan besar kita belum tahu tahun depan mau sampai atau tidak. Banyak kok teman-teman kita, orang-orang sekitar kita nggak sampai ke Ramadan lagi. Padahal Padahal sehari lagi tuh mau Ramadan ada yang meninggal. ada yang tetangga meninggal kemarin. tetangga itu kebetulan bahwa kan itu umur. Makanya bulan Ramadan ini bagaimana caranya setelah di bulan Ramadan ini kita benar-benar bersih seperti benar-benar Idul Fitri kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru lahir. Nah pertanyaannya bagaimana kita mau bersih melakukannya saja kita tidak berkualitas. Nanti dipertanyakan. Ya. Ini satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang. Betul. Ya, makanya tadi permasalahannya antara seksual, oke lah kita untuk yang nikah. Tapi yang umum yang sering terjadi adalah di post anak-anak ini. Ini Jadi pasti masalahnya mereka. bukan nggak boleh, tapi Bukan ya. kualitas ibadah kita di dalam bulan puasa itu sayang gitu. Sayang kesempatan karena kesempatan nggak datang 2 kali. Waktu betul. itu tidak bisa berputar. Hanya sekali kita lewatin. Sekarang nih kita acara ini, besok beda lagi. Kan yang kemarin mah ya udah yang kemarin. Kita ke Nggak masa bakal bisa depan. baik lagi. Betul. Barangkali dengan kita berbuat baik karena Allah udah janji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Berbuat baik sekecil apapun kita akan dibalas oleh Allah. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Berbuat sesuatu yang kurang manfaat, yang sesuatu yang mengundang Allah enggak ridho, ya akan dibalas. Atau sesuatu yang dosa, ya kita akan dibalas kecil.
Kita ada di situ menyanyikan waktu pertanyaannya. Iya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu nggak suka orang yang berlebihan. Main game berlebihan boleh nggak? Makan aja berlebihan nggak boleh. Bisa jadi haram. Makan itu mubah. Bahkan halal kalau makan yang halal kan. Bisa jadi haram. Bisa jadi haram kalau berlebihan. Seksual itu boleh kan? Kalau berlebihan nggak boleh. Bulan puasa seksual di siang hari itu berlebihan, diharamkan oleh Allah. Walaupun sudah bersuami istri. Walaupun sudah bersuami istri gitu kan. Jadi ada halal, ada haram terus selalu beriringan kan. Nah, bagaimana kita nggak berlebihan? Makan apapun, main dimanapun, bergaul dengan apapun. Bergaul nih, kita boleh bergaul punya teman siapa aja. Kalau berlebihan, akan menjadi nggak boleh. Contoh perempuan, laki-laki bergaul berlebihan kan. Hubungan dengan lain jenis, misalkan kita ada chemistry dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, itu boleh. Tapi kalau berlebihan, jadi haramkan oleh Allah. Jadi konsep mengalihkan antara dari halal ke haram itu berlebihan. Bahkan yang haram saja bisa jadi obat kalau gak berlebihan. Contoh seperti dalam satu pengobatan ada kata orang tua dulu itu daging kelelawar. Ya itu kan itu. Oh itu kan bertaring. Iya kan? Iya. Tidak bisa dikonsumsi karena hewan yang bertaring sifatnya haram. Ya, bertaring. Tapi karena untuk obat tipes, obat asma, bengek ya kalau kata Sunda ya kan. Itu boleh, tapi tidak berlebihan. Hanya sebatas obat. Itu pun kalau udah nggak ada obat sama sekali. Bahkan kalau di gunung, Juki camping di gunung atau hiking lah ke gunung ya. Udah nggak ada makanan. Saat itu mungkin ada ular yang sedang melintas. Haram ular, tapi karena kebutuhan kita. Daripada kita mati. Daripada kita mati, jadi halal. Asal jangan berlebih, hanya seala kadar. Jadi pilihannya kita lebih milih mati apa makan haram yang kita bertahan untuk hidup? Saat itu kan kita bertahan hidup. Gak apa-apa, makan aja. Lebih baik mempertahankan hidup daripada mati. Iya, karena kan kita butuh ibadah juga ke sananya. Maksudnya bunuh diri nggak kalau gitu misalkan udah daripada makan haram kita mati aja. Ada hukum mengatakan membolehkan kalau udah nggak ada lagi cadangan makanan, tapi jangan dihabisin semua, hanya sebatas menahan lapar saja, mengganjal lapar. Itu cari lagi yang halal gitu udah gitu. Sampai yang penting bertahan saat itu. Nah itu. Tapi berlebihan. Iya, kebayang gitu. Mencintai saja kalau sama makhluk ya, berlebihan. Sholat aja berlebihan aja dah. Haram. Iya, 4 rakaat jadi 7. Genep rakaat. Saking rajinnya. Ada aturan, ada hitungan, ada ukuran. Karena puasa ini mengajarkan kita tentang aturan. Pertama. Iya, betul. Yang kedua mengajarkan tentang hitungan. Yang ketiga mengajarkan dengan ukuran. Berarti A, I, U, aturan, hitungan, ukuran. Mana aturannya? Aturan fikih kita diterapkan. Aturan tasawuf kita belajar supaya tidak dengki saat puasa. Aturan tauhidnya kita yakin bahwa orang yang berpuasa langsung dicatat oleh Allah adalah. Langsung dilihat oleh Allah dan langsung diterima oleh Allah. Ya kan? Karena ibadah yang paling rahasia ibadah puasa. Kita nggak tahu juga puasa atau tidak. Nggak kelihatan. Yang tahu dia sama Allah. Sama Allah yang tahu itu ibadah rahasia. Aturan ya. Kita ditunggu untuk patuh aturan. Pertama sahur jam 3:30 ya kan. Maka harus seluruh umat Islam di dunia wajib sahur jam segitu. Saya mau di Amerika jam 8 siang aja nggak bisa. Aturan kan? Karena Allah yang membuat aturannya langsung. Kemudian buka saat maghrib. Saya di Turki bukanya jam 12 aja, itu nggak bisa, tetap aturannya itu. Menahan haus dan lapar, aturan. Di negara ini mah hanya haus aja, lapar nggak apa-apa, itu nggak bisa. Itu ada aturan. Bukan di satu negara doang, di seluruh dunia pelosok, bahkan mungkin di benua Arktik di benua Antartika ada orang yang puasanya paling sebentar. Karena mataharinya nggak banyak. Itu. Mungkin di sana juga mereka ikut aturan. Cuman konsepnya saya Allahu alam ya. Sahur jam berapa nggak tahu. Yang jelas ada aturan sahur gitu. Sahur. Secara loginya walaupun mereka puasa sebentar tapi ujiannya itu dingin. Dingin. Makanya Allah lebih tahu.
adil ya, fair. Adil. Makanya di bulan puasa ini bagaimana kita belajar mengikuti aturan Allah, aturan Rasulullah, aturan ilmu. Sahur sunnah. Orang yang nggak sahur nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sahur itu sunnah, disunahkan untuk sahur. Tapi manfaatnya besar. Aturannya apa? Kita ikut aturan tubuh kita. Kalau kita nggak sahur, maka lambung kita tidak terisi. Ya kan? Artinya kalau kita sedang puasa nggak diisi, takutnya khawatir mengundang penyakit asam lambung. Makanya disunahkan, berarti Allah itu sayang kepada kita. Ikut aturan aja deh, biar nggak sakit. Nah, takut orang itu nyalahin, gara-gara puasa saya sakit nih, padahal dia nggak sahur, ya nggak. Kecuali malamnya mungkin makan dulu. Tapi kan sahur 3:30 adalah aturan medis, di mana jam 3:30 sampai jam 7 itu adalah pola makan pagi yang paling baik, jam makan pagi yang paling baik. Oh, Karena sarapan tuh bagusnya jam segitu. karena sahur disunahkan diakhirkan. Ternyata jam 3:30 sampai jam 7 itu menurut kesehatan yang saya pelajari, jam makan yang paling bagus. Karena saat itu sel protoplasma sedang terbuka, asam lambung sedang naik. Apa itu protoplasma? Sel protoplasma itu sel yang menerima nutrisi ke dalam tubuh. Ya. Ya kan? Di jam-jam itu sel protoplasma tertutup kembali. Kalau makan selain jam itu, makan, teman nggak terserap nutrisi. Itu kalau pagi ya. Jam makan siang, jam makan untuk menyeimbangkan ya. Menguatkan pagi, siang menyeimbangkan. Itu jam 11 sampai jam 1 siang. Bertepatan dengan isoma kan, istirahat salat makan gitu kan. Kalau sore jam 5 sampai jam 7, makanya ada buka puasa. Balik lagi tadi, orang yang berpuasa tidak haus, tidak lapar karena tubuhnya seimbang. Karena pola makannya seimbang. Pas jam 6 teratur kan, ikut aturan. Jadi kalau teman-teman gak mau puasa, berarti sudah melanggar aturan. Jangan puasa di jalan aja kita melanggar aturan, tabrakan resikonya. Iya benar. Ya enggak? Lampu merah diterobos aja. Ya kalau kita nggak nabrak ditabrak sama orang. Nah itu artinya siapapun umat Islam di dunia harus ikut aturan. Kalau udah aturannya tertera pada Quran, lu mutlak, nggak ada yang bisa ngelawan. Kecuali bukan Islam gitu kan. Bahkan puasa ini dijadikan konsep kesehatan atau orang luar negeri. Orang Barat menggunakan, nggak ada lagi, puasa benar menyehatkan. Dipakai buat diet juga. Bisa. Kan orang luar negeri ya banyak yang diet karena puasa gitu. Iya. Kata, oh ini mah konsepnya konsep puasa gitu, nggak makan setengah. Perbedaannya apa dengan kita? Puasa mereka dan kita apa bedanya? Kita mah karena ibadah. Mungkin. Niat. Niat ya. Kita kan ingin mendapat keridhaan Allah. Bagaimana hubungannya antara aturan dan keridhaan Allah? Kan Allah itu ridho kepada umatnya kalau umatnya ridho terhadap aturan Allah. Makanya ikuti aturan Allah kalau ingin mendapat ridho Allah. Karena balasan puasa ini kan keridhaan Allah. Ya, kalau Allah udah ridho, Allah kasih segala-galanya buat kita, termasuk surga, termasuk bidadari yang cantik jelita. Allah kasih, disiapin untuk itu udah yang janji Allah. Udah janji Allah. Kalau janji udah nggak mungkin berbohong ya, mustahil. Nah, tadi aturan. Yang kedua adalah hitungan. Sadar tidak sadar masuk ke bulan puasa ada hitungan hisab dan ru'yat. Iya, kita akan patuh terhadap hitungan itu. Tidak bisa kita mau Sabtu, mau Minggu ada hitungannya. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Ada ahlinya. Hisab dan ru'yat gitu kan, yang bagian-bagiannya lah mereka. Kita akan menunggu hasil kesepakatan. Betul. Hasil hitungan. Para ahli. Makanya hubungannya dengan hitungan ya ini. Yang kedua adalah kita akan mendapat hitungan pahala. Salat ibadah wajib di bulan Ramadan Allah akan ganti 1000 kali lipat hitungannya. Ibadah sunnah 100 kali lipat. Bahkan mungkin sekian ulama berlipat-lipat. Diistimewakan hitungannya. Yang kedua hitungannya adalah rezeki di bulan Ramadan berlipat. Betul. Sadar atau tidak. Ya, tidak ada orang yang kelaparan. Hitungan rezeki dilipat sama Allah. Pasti. Ya. Iya. Terus berkumpul di masjid berlipat-lipat juga. Hitungan jadi banyak. Biasa jamaah cuma 10 orang, sekarang ada penuh. Wah, itu dihitungannya masjid. Jangan kalau berbicara tentang hitungan pahala, wah
Jangan Silakan lah teman-teman gak bakal tanya kehitung ya. ke guru ngaji nggak kehitung pahala Tapi boleh orang nggak sih gitu berpuasa. hitung-hitung Ya nggak akan pahala. kehitung kan rahmat, makanya di 10 hari pertama adalah rahmat. 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat. Rahmat. Yang 10 hari kedua adalah magfirah. 10 hari kedua idkun minandar, dijauhkan dari api neraka. Rahmat. Kalau nggak bisa kita ngitung rahmat apa pakai jari. Rahmat Allah tidak bisa dihitung pakai kalkulator atau manapun. Banyak. Nah bulan Ramadan ini Allah obrah tuh rahmat. Obrah tuh diskon tuh magfirah. Bukan di mall aja ya. Bukan di kita. Kita mau minta apa? Kesempatan berdoa kepada Allah. Minta apa bulan ini? Bulan mustajab. Ijabah ini. Bulan ijabah. Makanya kita bangun 2:30 sebelum sahur, tahajud dulu. Jangan langsung makan, langsung sholat cobat, sholat tahajud, baru Jangan langsung sahur. masak, ya. Jangan langsung makan seblak. Mau langsung subuh sebelum 2 rakaat qiblat subuh itu kan menurut hadis lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh sampai ke isyraq, sampai ke duha. Orang paling terkaya di dunia adalah orang yang Sholat 2 rakaat. sebelum sebelum sholat subuh ya. Iya, kan bagaimana kita tidak akan mendapat rezeki dari Allah. Hitungannya ya. Terus keluarga berkumpul enggak? Berkumpul ketika ada sahur, acara bukber. iya. Ada acara sahur. Biasanya rekan-rekan kita makan masing-masing. Tapi kalau bulan puasa mau tidak mau ngumpul. Iya. Buka bersama. Silaturahim. Hitungannya beda enggak? Udah mah pahala puasanya, pahala silaturahminya bertambah bahagia lagi. Reuni ya. Itu kan acara reuni itu kan ketemu bukber itu sampai padat bukber itu kan. Tapi kadang sholatnya bukber sholat maghrib kelewat tinggal sama. Nah itu nggak diperhitungkan. Nggak diperhitungkan itu ya. Itu batal tuh. Batal. Apanya? Iya wajibnya kelewat ya kan. Nggak sempurna. Iya nggak sempurna. Iya nggak sempurna. Mungkin bisa kan patokannya sholat ya. Kalau sholat kan tihangnya. Masalah sah atau tidak itu urusan Allah. Tapi nggak sempurna. Menurut pandangan ulama nggak sempurna gitu. Atau puasa dilaksanakan, sholat enggak. Iya. Ibarat kita masukin air ke keranjang tapi bolong keranjangnya gitu. Iya. Yang ketiga tadi aturan itu kan ukuran. Nah di bulan Ramadan ini kita akan tahu ukuran mana yang beriman, mana yang lemah imannya. Betul. Kelihatan kan? Puasa, pasar aja ke pasar. Ke pasar ya itu. Pasar aja kita belanja. Makanya banyak warung-warung gaib ya. Warung hantu, kayak kakinya aja yang kelihatan. Kakinya doang kelihatan. Sama suara piring tuh. Pura-pura di bagian keluar nasi di nasi. Dia malu cawe di sini kelihatan kan orang itu. Nah, itu ukuran bagaimana kita bisa melihat kita beriman atau tidak. Ngetes diri kita sampai sejauh mana kita bertahan. Melaksanakan perintah Allah. Yang berikutnya adalah ukurannya bagaimana ukuran kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Tentang berbuat amal kebaikan. Kalau di bulan biasa kita nggak pernah zakat. Di bulan Ramadan ada zakat fitrah. Yang mau tidak mau bayi yang baru lahir pun harus zakat. Iya. Ya kan? Baru nanya tadi istri saya. Iya. Emang anak kita akan baru 6 bulan ya? Zakat? Iyalah zakat. Cuma saya nggak tahu ngejelasinnya gimana coba. Iya. Kan zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam yang bernyawa. Ya, yang baru lahir pun wajib zakat. Yang meninggal nggak wajib dizakatkan. Zakat fitrah, zakat menggunakan bahan makanan. Galibnya di kita beras. Karena konsumsi Indonesia adalah beras. Kalau di negara misalkan negara lain gandum ya gandum ukurannya. Kalau jagung. Sifat zakat fitrah itu mensucikan. Tapi dari fitrah itu dari fitrotun, zakat menggunakan bahan makanan. Kenapa nggak uang? Kalau beras kita zakatkan ke mustahik zakat, maka langsung dikonsumsi. Kalau uang khawatir digunakan hal yang lain. Iya. Salah gitu. Ya, kalau Imam Syafi'i lebih menekankan untuk beras. Beras bisa diuangkan, ya. Yang keduanya langsung dimakan. Dan siapapun kalau udah ada beras gampang teman makan mah yang penting ada beras gitu kan ya. Iya, biasanya gitu. Nah, sekali lagi bulan Ramadan ukuran kita sampai sejauh mana. Makanya kalau di bulan Ramadan pertama dari aturan kita lakukan dengan baik dan benar. Hitungan kita pahami dan lakukan dengan baik dan benar. Ukuran mengukur diri kita meningkatkan
pribadi muslim kita, kualitas kita. Allah kasih reward. Iya. Lailatul Qadar. Makanya 10 hari pertama kan orang berbondong-bondong itikaf di masjid ya. Betul. Itu ngukur diri kita bisa nggak tinggal di masjid. Nah, akan kelihatan kalau orang sudah mendapat Lailatul Qadar berarti diterima oleh Allah puasanya. Salah satunya yang kedua reward pemberian dari Allah yang luar biasa sama seperti ibadah 1000 tahun gitu kan. Waktu Lailatul Qadar tuh di mana sih? Di 10 terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kesempatan kita ini mumpung kesempatan hari pertama bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau hari ini kita belum bisa melakukan kebaikan, rencanakan, niatkan. Besok aku mau makan A, bukan B, bukan C. Lakukan sesuatu yang bersifat positif, lakukan sesuatu yang bermanfaat, yang maslahat ya. Yang manfaat saja, nggak maslahat tuh apa? Main game manfaat sebenarnya kan, kita nggak jenuh, tapi nggak maslahat. Ya, kalau maslahat itu ada ukuran dunia dan akhirat. Ya. Sehingga di bulan Ramadan itu bukan hanya pahala puasa, tapi kita punya pahala-pahala yang lain. Kan Allah obral, kita beli semuanya dari Allah ya gak? Lakukan ibadah sunnah dilipat gandakan pahalanya, melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Yuk mumpung diobral, mumpung didiskon nih dari Allah. Kita belinya nggak pakai uang. Nggak pakai uang, pakai diri kita sendiri. Waktu kita. Ya. Kalau punya uang kita berbagi di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Makanya apalagi kita berbagi sahur, berbagi buka puasa dengan orang lain, maka kita mendapatkan pahala puasa si A ini tanpa mengurangi. Orang berpuasa. Masya Allah, saking Allah baik-baiknya. Gitu. Subhanallah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melakukan ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keyakinan dan keikhlasan. Lakukan apa yang harus dilakukan, jangan keluar dari aturan. Itu aja. Ayu eo udah jelas. Eo kan tadi. Eo-nya apa? Aja deh, ayu aja. Belum nanti berikutnya. Biar besok ada lagi. Ada lagi baru ayu ya, aturan, hitungan, ukuran. Nanti ada eo lagi. Saya lagi mikir apa tuh eo ya. Biar penasaran. Ini spontan EO-nya itu bagaimana? Spontan apa gimana? Ada nanti. Sudah pernah membawakan konsep ini sebenarnya. Iya. Udah tahun yang lalu dia undang oleh satu sekolah untuk mengisi acara Ramadan. Siapa konsep ini? Ayu aja. Emang ada sumbernya, bukunya apa emang? Ada bukunya. Ada bukunya. Ada. Di dalam kitab di Jama. Alifata A, Alifata I. Aduh, AIU. Ya yang sederhana saja ya kan, intinya bahwa bagaimana memahami. Betul. Iya kan, banyak menjelaskan nggak dipaham orang. Tapi dasarnya adalah kesana tetap hukum manusia jangan keluar dari aturan AIU aja. Siapapun itu. Jadi intinya di bulan puasa ini kesempatan buat kita semua ya. Betul. Karena Ramadan Karim ya kan, temanya kita Ramadan yang mulia. Muliakan dengan amal kebaikan. Sucikan dengan mensucikan diri. Betul. Ya kan? Anggap bulan Ramadan ini sebuah istana yang besar. Sebuah sesuatu yang bisa membawa kita pada tempat yang bercahaya. Makanya bab ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan atau disebut dengan ghufuro. Ya, ghufiro atau ghafaro. Iya, ghafaro ampunan. Makanya di minggu yang lalu saya membuat acara kajian tentang gapura. Oh, gapura itu artinya padahal bukan gapura itu. Goparo. Gapura itu asal kata gapura Ramadan. Sempat diketawaan sama orang. Ini temanya nggak jelas. Hurui. Ini gambaran saya juga, gapura gitu. Gapura itu kan gafuro, gofuro. Gerbang. Maka Ramadan ini kita sambut dengan hati yang luar biasa. Iya, gapura kan gerbang penyambutan. Iya. Tempat yang istimewa pasti menggunakan. Logikanya gitu ya. Iya. Gerbang kan, maka sambut di gerbang ini. Ramadan. Iya. Maka kalau kita sudah menyambut Ramadan di gerbangnya, maka kita akan mendapatkan keistimewaan. Oh, kesananya ampunan. Ketika sudah menyambut dengan rasa bahagia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan kita akan diampuni segala dosa-dosa kita yang sudah lalu. Jadi orang sebagian
nyeleneh apa teman ya udah pahami dulu. Dan orang-orang ketika saat kajian itu saya menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu makhluk seluruh langit itu tidak berhenti membaca istighfar untuk yang berpuasa. Allahumma gfirli li ummati Sayyidina Muhammad, terus makhluk langit bumi, makhluk sampai makhluk di laut di darat itu hewan itu ya berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang berpuasa. Kalau orang yang menyambut puasa dengan gembira dan melaksanakannya, ya enggak dapat doa dari seluruh makhluk. Bagaimana kita enggak bersih hati kita didoakan oleh seluruh makhluk. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya kok. Karena rugi besar bagi orang-orang yang sengaja enggak berpuasa. Ya, kalau lihat orang paling dungu di dunia, paling bodoh di dunia, orang yang berpuasa itunya. Iya. Dikasih kesempatan dia kalau menyempitkan, dikasih peluang dia malah pulang. Udah orang yang paling rugi besar. Orang menutup yang diri gitu ya. Iya, puasa enggak, Ramadan ini ditunggu-tunggu kok. Dia malah acuh tak acuh, capek kealasannya kerja. Balik nih karena niat. Semua orang pasti satu ruangan kerja itu kerjaannya sama, ada yang bata, ada yang kuat, mana apa ngebedainnya? Niat bahwa ini adalah perintah Allah, itu aja. Gapuranya kita pasang nanti gapura Ramadan. Bikin tema di sini. Gapura. EO-nya juga tadi. Belum. Jadi belum tentu di tahun depan kita juga bakal nyampe di Ramadan saja. Tapi kita selalu berdoa buat biar nyampe ya sampai bulan Ramadan. Bermohon kepada Allah, meminta ingin dipertemukan kembali di bulan Ramadan ya. Ini edisi Ramadan ya. Kita akan membahas beberapa kajian-kajian rahasia-rahasia mutiara Ramadan. Nanti kesempatan kita akan membahas mutiara Ramadan. Apa yang bisa ketemukan di bulan Ramadan ini? Rahasia apa nih? Ya, perspektif pendidikan, perspektif kesehatan, perspektif filsafat juga, religius, perspektif ekonomi juga di Ramadan sangat luar biasa. Karena bulan Ramadan yang naik omsetnya bukan cuma Islam. Iya, semua. Dan Muslim pun naik omset, pabrik naik omset, semuanya. Barang apa yang nggak laku di bulan Ramadan kan diobral oleh Allah. Iya. Rezeki ditumpahin semua. Rahmatan lil alamin itu benar ya. Gitu. Hewan aja kebanjiran makanan kok. Ya kan? Kalau buka kan nggak habis, orang sama kucing ikut buka puasa juga dia. Hewan juga sama. Saya alhamdulillah gitu di bulan puasa ini merasa tenang gitu. Ya, itu sih pengennya tenang gitu. Ketenangan adalah yang dicari orang lain ya. Makanya nggak usah takut rezeki. Kita selalu takut kepada sesuatu yang udah diatur Allah. Tapi kita nggak pernah takut sesuatu yang belum ditentukan sama Allah. Iya. Mana kita antara masuk ke surga atau neraka itu kita nggak pernah tahu. Tapi orang lebih mencari sesuatu yang udah dijamin sama Allah. Udah dijamin dicari ngapain? Ya enggak. Tapi yang nggak dijamin kita leha-leha saja. Banyak orang yang mati konyol, mati sia-sia. Karena hidupnya nggak pernah menyiapkan untuk oleh-oleh mau mati. Siapkan dari sekarang oleh-olehnya. Sekecil apapun akan bermanfaat di akhir kiamat. Ya, oleh-olehnya bukan oleh-oleh baju, bukan oleh-oleh motor, bukan oleh-oleh makanan, enggak. Tapi amalia, lewat baju ini kita berbuat amal. Lewat makanan sekecil apapun berbuat amal. Ya kan? Lewat handphone aja kita bisa berbuat amal. Share lah kebaikan, share nasihat, saling mengingatkan. Itu jadi amal kok. Daripada nanti handphone yang membuat kita ke neraka, barangkali handphone yang dimanfaatkan bisa menyelamatkan ke neraka. Oke, itu mungkin barangkali seputar tentang, jadi panjang ya, jadi ya apa-apa kesana kesini tentang puasa nih. Ngabuburit ya. Ngabuburit. Oke, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk kita ya. Buat Amin. Semuanya juga, amin. Mungkin gitu ya aja. Oke, terima kasih. Bang Rizky, oke siap, jazakallah khairan. Semoga berkah nih podcastnya. Kemudian teman-teman yang menyaksikan juga like, betul. subscribe dan komen. Tapi yang positif komennya ya. Ya betul. Ya jangan yang negatif. Ingat bulan puasa soalnya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.